contoh seperti kita menembak di tempat yang kosong. Jadi yang kita rubah yang ini, kita rubah belakang. Ini tetap ya, fokus pada satu titik. Kendalikan ketapelmu, jangan sebaliknya. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Channel ini seputar ketapel, bumerang, olahraga ketapel, bumerang, tutorial, dan juga kebetulan saya ahli leleb ya. Ada mukbang juga, campur ya, gado-gado. Oke teman-teman, konten kali ini saya mau ngebahas tentang titik bidik ya. Kebetulan ada subscriber saya yang bertanya, Bang, bagaimana sih cara menentukan titik bidik? Oke, kita ulas ya, sesuai kemampuan saya, sesuai pengalaman saya. Mungkin pengalaman saya sama pengalaman teman-teman berbeda ya. Cuman yang mau saya bahas ini sesuai pengalaman saya ya. Mohon maaf buat teman-teman, bukan bermaksud saya menggurui, kita di sini sama-sama belajar ya. Oke teman-teman, nanti kita bahas pakai target juga ya, biar lebih dimengerti, lebih dipahami. Mudah-mudahan saja kalian bisa paham apa yang saya sampaikan. Oke, kita lihat. Oke baik teman-teman, sekarang anggap saja itu target ya. Targetnya ini spinner. Jadi yang saya maksud itu begini ya. Sesuai dengan judul, kendalikan ketapelmu, jangan sebaliknya. Ketika saya memakai ketapel ini, misalkan pakai ketapel ini ya, saya membidik, titik bidik saya adanya di ujung ini. Karet lurus, ujung karet di atasnya ini, di ujung ketapel ini seperti ini. Ini yang biasa saya lakukan di jarak dengan jarak 10 meter itu saya begini. Yang kendalanya teman-teman itu yang bertanya sama saya itu, jadi ketika dia seperti ini, ketika dilepas itu peluru selalu jatuhnya itu di kanan ya, di kanan target, selalu di kanan. Jadi untuk mengenai target itu titik bidiknya di tempat yang kosong. Jadi kalau seperti ini dia bisa mengenai target. Nah, sesuai dengan judul, kendalikan ketapelmu, jangan sebaliknya ya. Jadi lesatan peluru, jatuhnya peluru itu banyak faktor ya, banyak faktor. Contoh seperti ini. Misalkan kita, nah yang benar seperti ini kan, karet lurus dari anchor point itu lurus ke depan ke target seperti ini. Nah misalkan ada perubahan di lurusnya karet, misalkan contoh seperti ini, geser 1 cm misalkan ke sini. Nah itu peluru pasti jatuhnya itu di kanan target ya. Sebaliknya misalkan seperti ini, dia pasti di kiri target. Jadi maksud saya itu, kita jangan mengikuti ketapel ya, jangan mengikuti ketapel. Contoh seperti misalkan ketika seperti ini, ketika dilepas itu peluru jatuhnya di kanan. Jadi untuk mengenai target itu kita bidik di tempat yang kosong di sini. Ketika begini dia kena. Nah yang saya maksud, diusahakan kalau bisa itu titik bidik tetap ini ya,
ujung karet ini, ujung frame ini, ujungnya nih yang kecil ini tetap seperti ini. Jadi misalkan ketika seperti ini, kita lepas peluru itu jatuhnya di kanan, jadi yang kita rubah itu jangan titik bidik ini, jangan bidik di tempat kosong, tapi yang kita rubah itu karet ya, anchor point kita. Misalkan ketika begini, jatuh peluru itu di kanan di sini, jadi yang kita rubah ini, ketika begini jatuh di kanan, pelurunya jatuh di kanan. Nah, yang kita rubah ini. Nah, ini yang kita rubah. Ini yang kita rubah. Ini tetap adanya di posisi target ya. Nah, jadi seperti yang saya bilang, lesatan peluru itu banyak faktor ya. Bisa dari genggaman, bisa dari saat kita memegang pouch. Nah, itu bisa berubah-ubah ya. Cuman saya sarankan titik bidik ini, pisirnya, titik bidiknya tetap di sini ya. Ini jangan dirubah-rubah. Ini tetap di sini. Yang kita rubah itu ini. Nah, ini yang kita rubah. Contoh seperti ini. Nah, jadi lesatan peluru itu bisa berubah, bisa kita rubah dengan cara menggeser ini ya. Nah, ini contoh, ini ketika kita lepas itu arah peluru melesat lurus misalkan. Ketika kita begini, peluru itu udah lain lagi jalannya, atau sebaliknya. Nah, jadi saran saya itu ini tetap titik bidik adanya di PCAD ini ya, di target ya. Titik bidik adanya di target seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi yang kita rubah itu ini ya. Nah, ini yang kita rubah. Misalkan ketika begini, jatuh peluru itu selalu di kanan. Nah, ini yang kita rubah. Ini geser 1 atau 2 mili atau setengah senti atau berapa kayak ya, sesuai yang diinginkan, yang diharapkan. Nah, kita geser ke sini, itu peluru udah lain lagi jalannya. Atau segini, dia pasti jatuhnya di kiri ya, di kiri jauh banget. Gitu saja teman-teman. Pokoknya intinya ketika kita begini, jatuh peluru ke kanan ke sini, untuk mengenai target kita jangan ikuti ketapel ya. Contoh seperti kita menembak di tempat yang kosong. Jadi yang kita rubah yang ini, kita rubah belakang. Ini tetap ya, fokus pada satu titik. Nah, itu dia teman-teman. Oke, baik teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan dipahami ya teman-teman. Sekali lagi mohon maaf, bukan bermaksud saya menggurui ya, kita di sini sama-sama belajar. Jadi begitu teman-teman, sesuai dengan judul, kendalikan ketapelmu, jangan sebaliknya. Jadi seperti itu ya. Jadi banyak faktor lesatan peluru itu bisa berubah karena dari genggaman, anchor point, juga lurusnya karet ya. Nah, ini begini sudah lain lagi. Jadi sesuai pengalaman saya untuk menemukan titik bidik itu bisa kita rubah-rubah ya, cara pegang, cara lurusnya karet itu sudah lain lagi. Begitu yang saya lakukan untuk menemukan titik bidik itu begitu. Dengan catatan ini tetap adanya, kita harus biasakan titik bidik itu ini ya, begini ya. Misalkan dengan begini peluru kita meluncurnya selalu ke kanan.
kita jangan ikuti ya, jangan ikuti ketapa ini. Untuk kena berarti kita harus membidik di tempat yang kosong. Jadi yang kita rubah itu ini ya. Nah, ini yang kita rubah. Misalkan seperti ini, jatuh peluru di kanan, berarti untuk jatuh di kiri kita bisa, nah bisa seperti ini. Nah, ini bisa seperti ini. Nah, bisa seperti ini. Nah, misalkan ini jatuh di kanan, berarti peluru untuk jatuh di kirinya itu berarti kita bisa geser ini. Nah, ke sini dia pasti ke kiri ya, atau lebih begini lagi, dia lebih jauh lagi ke kiri ya, seperti itu. Oke teman-teman, itu pengalaman saya ya. Mungkin pengalaman saya sama pengalaman teman-teman sangat jauh berbeda ya. Menurut saya pengalaman saya mau diikuti, silahkan. Mau tidak pun tidak, nggak apa-apa ya. Ini cuma sekedar sharing saja ya, berhubung ada yang bertanya, saya berusaha untuk jawab dengan sesuai kemampuan saya dan pengalaman saya. Oke teman-teman, demikian tadi seputar visir, titik bidik, dan anchor point ya. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf bila mana ada salah kata, mohon dimaafkan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.